Pak Arianto, kalau tadi dijelaskan dan kita mendengarkan secara seksama ya, lengkap juga runtutannya, ya mohon maaf, tadi saya menggunakan istilah publik lah kayak bodong dan lain sebagainya gitu. Penyidik di kepolisian apakah sudah tepat dan sudah on the track mengeluarkan RJ untuk 2 yang saat ini sudah menjadi mantan tersangka? Kalau dari pengamatan saya ya, apa yang dilakukan oleh penyidik itu, menurut saya sudah on the track. Clear, Pak? Saya mengatakan on the track itu akan saya bacakan ya, mengenai restorasi justice, supaya semua tahu nih. Restorasi justice itu kan sekarang diatur di dalam KUHP yang baru. Ya. KUHP yang baru itu pasal 79 sampai pasal 85. Bab 5 khusus. Apa artinya restorasi justice itu? Adalah mekanisme keadilan restorasi memulihkan keadaan semula. Bentuknya ada 7. Ini alternatif, salah satu bisa, tidak harus semuanya. Karena ini tergantung dari tadi kejadiannya apa, misalkan pencurian, yaitu barangnya dikembalikan. Orang penganiayaan kemudian dibayar pengobatannya dan sebagainya. Jadi ada mekanismenya itu ada 7, pemaafan korban, pengembalian barang, penggantian biaya, ganti rugi atas ganti rugi, memperbaiki kerusakan, membayar ganti rugi yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Itu pasal 79 ya, satu bunyinya gitu. Nah terus gini, pemulihan keadaan semula itu harus dituangkan di dalam kesepakatan. Itu ayat 2. Terus kemudian kesepakatan itu dimaksud wajib dilaksanakan dalam waktu 7 hari. Itulah jadi semangatnya daripada ini, Pak. Kalau udah sepakat itu diatur ya, ada pasalnya. Ini pasalnya, ini siapa? Jadi yang tadi saya obrolin sama Aditya Nugroho tadi cepet banget ya, gitu loh kata Roy Suryo. Karena memang di pasalnya cuma seminggu begitu. Iya, itu paling lama. Paling lama. Karena kalau 7 hari lebih batal itu kesepakatan itu, dan batal kesepakatan itu maka akhirnya Pak nggak jadi itu yang namanya mekanisme restorasi justice itu. Ini gini ya, jadi gitu Pak aturannya. Nah, kemudian dilanjutkan berikutnya. Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan itu tadi. Ya, jadi nanti ditulis dalam berita acara bahwa ini nggak jadi dan kemudian wajib itu penyidikan diteruskan. Jadi penyidik menggunakan itu ya sepertinya ya dalam ya, selama ini kan saya kira kan selama ini kan tidak lebih dari 7 hari dari kesepakatan itu kan. Baik. Jangan dipotong dulu nih Pak, masih panjang nih Pak. Ya, durasi kita juga berjalan Pak Arianto. Jadi mekanisme ini kalau di dalam KUHP yang baru itu RJ itu bisa dilakukan di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun di sidang pengadilan. Di persidangan bisa juga. Itu bisa gitu. Nah, terus kemudian siapa yang mengadukan pengajuan restoratif justice? Boleh korban, boleh inisiatif dari penyidik itu memfasilitasi. Penyidik, gitu. Pak? Iya, penyidik itu menawarkan mau damai apa enggak. Kepentingannya? Nah, yang aturannya gitu Pak. Kena gini Pak ya. Semangat undang-undang kita yang baru itu Pak, kalau ada suatu terjadi pidana atau kegaduhan ataupun apa, itu tujuannya adalah tidak mencari terangnya perkara dan kemudian menangkap tersangkanya kemudian memidanakan. Tidak. Tapi semangat itu untuk menyelesaikan secara damai. Menyelesaikan secara damai, mengembalikan itulah yang namanya restorasi justice. Mengembalikan pada semula. Nah, sekarang berhubungan dengan ini langsung ya saya tunjuk. Kan ini tadinya ada berapa? 12 tersangka. Jadi menjadi 5 dan 3 gitu kan. Yang sengketa antara ini Pak Damai Lubis dengan Pak Yegi Sujana itu beda dengan sengketanya Pak Roy dan itu dengan Pak Jokowi. Ada klaster 1, ada klaster 2. Jadi yang disengketakan kalau Pak Damai Lubis sendiri ya, itu kan dia waktu itu kan jadi jadi advokat ya, penggugat kayak gitu. Tapi kemudian belakangan ini mau menyelesaikan damai. Kemudian Pak Hegi, ya itu selesai kan kalau itu kembali damai, selesai urusannya ini. Tapi tidak bisa disampaikan dengan yang lain kok nggak bisa kan gitu. Ya, tergantung itu. Jadi kemudian mengenai syarat formil pasal gitu kan. Pasal itu kan di situ sebutkan pasal pokoknya nggak boleh lebih 5 tahun gitu ya. Tapi yang penting yang menurut saya dalam hal ini adalah yang diwanti-wanti oleh undang-undang ini. Restorasi justice itu tidak boleh, terkecuali tidak boleh untuk pasal-pasal yang melanggar keamanan negara,
terorisme yang serius lah pokoknya. Mengenai seksual, mengenai apa tuh. Meskipun ada satu pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun itu loh Pak. Enggak, ini yang ini di pasal yang 85, 82 itu Ya. terkecuali gitu Oke. ya. Jadi tidak boleh diterapkan membingilkan nyawa orang, terus kemudian mengenai apa tuh yang sangat membahayakan narkotika. Ini yang tidak boleh sama sekali. RJ nggak boleh di situ. Tidak boleh. Nah, tetapi kemudian nanti akan ada katanya syarat apa material apa tuh. Pasalnya kan tidak boleh Baik. apa pidana terulang dan sebagainya. Gitu dan sebagainya Baik. itu ya. Terus kemudian nggak boleh 5 tahun dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat ketika Pak Egy Sujana dengan Pak Damai. Lubis ini disebutkan kan hanya dalam LP dulu tuh. LP-nya gabungan. Dulu kan dipikirnya dulu itu kan antara A dan B yang bersengketa. Penyidik gampangkan saja dari Baik. LP banyak itu jadikan satu. Tetapi ternyata perkembangan berbeda kan. Oke. LP-nya ini beda-beda. Kalau kita hitung-hitung kesalahannya Pak. Oke. Pelanggaran dari ini Pak Lubis dengan itu mungkin dia kesalahannya cuma 1-2. Oke. Tapi kalau yang Pak Roy itu bisa 10 karena kan berulang-ulang dia selama 6 bulan tuh melakukan gitu. oke. Itulah menyebabkan Baik. sehingga Oke. penyidik Ya. menganggap Oke, ini baik. bisa di RJ gitu. Baik. Ya, Oke. kita sudah Kira-kira mendapatkan gitu, Pak. poin dan Iya. tafsir yang disampaikan oleh Pak Arianto. Iya. Tapi apakah tafsir Pak Arianto terhadap pasal ini sama dengan Prof. Jamin? Nah, kami butuh itu, Prof. Coba Apakah sama? Bang Apa Sinaji, betul apa yang perlihatkan disampaikan? lagi ini ke Karena Prof gini, Jamin nih. Baik. Saya udah lihat, saya udah baca. Berulang-ulang ya? Ya, berulang-ulang. Jadi saya mau terangkan begini. Jadi SP3 itu ada beberapa alasan. Pertama, alasannya karena itu bukan tindak pidana. Yang kedua, tidak cukup bukti. Nah, sekarang ada yang baru, yaitu tentang SP3 karena restoratif justice. ya. Jadi itu beda. Kalau tadi dia bukan pidana, berarti dia itu bukan nggak cukup bukti. Itu tidak ada alat bukti yang memang mengarah ke sana. Tadi Bang Damai Lubis bilang, oh saya yang mengatakan ini bukan pidana. Nah, berarti itu SP3 bukan karena restoratif justice, tapi karena memang itu bukan kasus Oh, bukan pidana. pidana. Kenapa kok dipidanakan gitu kan? Itu harusnya nggak boleh. Tapi itu alasan SP3 karena bukan pidana. Nah sekarang karena sudah ada SP3 yang mencantumkan Itu. bukan karena pidana tapi karena RJ, Betul. maka kita harus membahas RJ-nya Ya. gitu. Nah, tadi sudah disebutkan dalam pertimbangan itu ada pasal 361. Nah, 361 itu yang dicantumkan tadi masalah tempo delikti, tempat kapan terjadi tindak pidana, itu dilakukan sebelum 2 Januari. Penyidikan dilakukan sebelum 2 Januari. Ya. Jadi semua tindak pidana penyidikan, penuntutan yang dilakukan sebelum 2 Januari, maka berlakulah ketentuan hukum acara yang lama. Baik. Nah, hukum acara yang lama yang berlaku, berarti di situ tidak berlaku pasal 77 yang seperti yang disampaikan Pak Arianto tadi. Oke. Belum, nggak berlaku Pak pasal 7. Yang berlaku apa? Ada Perjan, Peraturan Jaksa Agung, ada Perkap Kapolri 8 2021, ada SEMA. Jadi 3. Nah, klasifikasi 3 ini yang mana yang dipakai? Oh, ini dalam konteks penyidikan. Berarti pakailah Perkap Kapolri Perpol 8 2021 tadi. Ya. Nah, di Perpol 8 2021 itu memang tidak dicantumkan, Pak, terkait dengan tindak pidana sama dengan 5 tahun atau di atas 5 tahun, nggak dicantumkan itu. Pokoknya tindak pidana yang nggak boleh, yang tidak boleh adalah perdamaian antara kalau itu membuat keresahan kepada masyarakat. Jadi konsep keresahan, menimbulkan keresahan masyarakat itu memang kelihatannya agak kabur penafsirannya. Bisa penafsiran apa keresahan masyarakat. Nah, sama seperti kita tahu keresahan masyarakat itu pasti kan public interest. Ya. Nah, public interest itu masuk keresahan masyarakat. Ya. Saya kira kalau kasusnya Pak Jokowi ini sudah bukan keresahan masyarakat lagi, Apa itu? keresahan seluruh dunia kan ya. Bisa jadi karena orang-orang Indonesia yang ada di seluruh dunia Komentar juga. begitu, bukan maksudnya orang-orang bule bukan ya, tapi orang-orang Indonesia di seluruh dunia merasa Anda lihat aja Twitter dan segala macam. Oke. Nah, jadi kalau itu yang menjadi dasar harusnya ya, bukan masalah di atas 5 tahun tetapi ada penimbulkan keresahan. Kalau keresahan masyarakat yang cukup tinggi, maka salah satu syarat yang tidak bisa diajukan RJ dalam SP3 itu. Pertanyaannya, simpulannya adalah apakah
surat SP3 ini masih bisa kita katakan sah dengan penjelasan Prof tadi? Nah, satu, kedua tadi. Tapi Prof, nanti dulu dijawabnya Oh, iya. setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Dua Sisi.